Cek. Lanjut yang ketiga ya, di sini mohon maaf sekali teman-teman, mungkin jadi bisa buat pembelajaran teman-teman. Mohon maaf karena saya juga baru pertama kali melakukan siaran langsung untuk belajar di sini, jadi saya nggak tahu apa-apa yang harus dipersiapkan. Saya pikir cukup data atau sinyal yang bagus, ternyata juga kita harus mikirin memori juga, kapasitas memori handphone kita juga. Jadi nanti kalau teman-teman yang lain terutama yang emak-emak gitu, kalau misalnya mau ngisi harus dipastikan sinyal bagus, kemudian kapasitas memori handphonenya itu full ya, jangan penuh sama foto selfie. Kalau bilalah handphone saya ini penuh banget dengan foto selfie, jadi banyak banget yang harus dihapus dulu gitu. Saya nggak ngerti kalau memang harus dikosongkan dulu. Pak Nur, mohon maaf Pak Nur, ini yang ketiga kali saya nyoba, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Mohon maaf sekali Pak Munir, Mas Wanto, teman-teman, Mas Fendi. Saya jadi pindah lagi ke sini. Deg-degan banget untuk langsung gercep di telepon Mbak Rama sama Mas Wanto. Lanjut aja Mbak, nanti tinggal saya edit dari seri 1, 2, dan yang ini yang ketiga ya. Tadi saya lanjut untuk seni menjual tanpa menjual. Jadi teman-teman yang top sales, jadi para top sales di bidangnya itu mereka punya kemampuan menjual tanpa menjual. Gimana sih menjual tanpa menjual? Jadi kita tuh di bisnis ini harus mendarah daging aslinya. Jadi kita harus punya kemampuan menjual tanpa menjual. Apa sih artinya menjual tanpa menjual itu? Ada yang tahu nggak jawabannya? Jadi menjual tanpa menjual adalah saat kita tidak lagi bisa membedakan antara pekerjaan atau bisnis kita itu dengan hobi. Artinya kita benar-benar menikmati bisnis ini. Jadi kita tidak menganggap bisnis ini sebagai hal yang berat. Artinya enjoy aja gitu. Kalau bisnis ini tidak bisa kita nikmati, otomatis prosesnya pasti akan terasa berat. Jadi katanya closing member kok susah Mbak, closing produk kok susah gitu. Padahal itu semua kalau kita nikmati sangat mudah loh. Dengan sangat meyakini demikian. Gimana sih kok bisa yakin banget kalau jalanin bisnis NASA itu mudah dan menyenangkan? Ya gampang sih sebenarnya kalau menjual, seni menjual itu ibaratnya ya, karena di NASA juga banyak poin-poin penjualan gitu. Jadi sebetulnya ketemu orang, kongko, ngopi, ngobrol, duduk sama-sama, terus kemudian kita melakukan pendekatan prospek, kita menggali informasi dari prospek kita, juga memberikan informasi, melakukan presentasi bisnis. Itu tidak ngiklan di sosmed dan kemudian akhirnya terjadi closing, itu sebetulnya simple. Nah, nggak ada hal yang susah gitu. Kita harus punya yang susah itu karena kita nggak punya mindset itu tadi, menjual tanpa menjual. Jadi yang pertama kita harus harus mengasah skill kita dalam penjualan, dan juga kita juga jangan pernah merasa putus asa, dan juga jangan pernah merasa kepala kita ini sudah penuh dan berisi. Artinya kita harus selalu setiap saat itu mengosongkan gelas atau pikiran kita. Jadi kita harus siap menerima ilmu daripada para leader kita atau mentor kita. Kemudian kita juga yang ketiga harus memperbanyak mentor atau leader. Jadi dalam kita menjalani bisnis ini kita harus punya panutan ya ibaratnya. Jadi kalau saya sendiri yang saya panut ya Mbak Rama, kemudian Pak Nur, Pak Munir sebagai upline saya langsung gitu ya, dan juga banyak teman-teman lain yang dari leader FKS juga yang banyak menginspirasi saya. Jadi sebenarnya penjualan itu bukan sekedar teknik presentasi gitu. Kalau yang kayak menjual tanpa menjual gimana sih, jangan kelihatan banget kita tuh kayak orang yang butuh gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang tiba-tiba ditawar langsung ngomong, Mbak ayo join bisnis NASA gitu kan, itu kan gimana sih kalau kita jadi dia, kan pasti nggak mau ya. Loh kok aku ditawarin bisnis, paling juga MLM kayak gini. Nah
kalau kita harus tahu ilmunya. Jadi jual tuh jangan sampai benar-benar vulgar seperti itu. Jadi kalau ibaratnya kalau di ilmu sales itu ada, mungkin teman-teman yang lebih paham juga, ada yang namanya hipnoterapi. Kita kalau misalnya sudah ngobrol sama orang, kemudian ternyata orang itu sampai sudah mengikuti gerakan kita gitu ya, misalnya kita mengedipkan mata, kemudian kita pakai tangan kita, gerakan tangan kita misalnya miring ke kiri, dia ikut miring ke kiri, kemudian kita miring kanan, dia ikut miring ke kanan. Nah itu biasanya itu akan mudah terjadi closing, karena mereka itu sudah terhipnotis lah ya istilahnya, sudah terbawa tanpa di alam bawah sadar mereka akan terbawa nilalah kita. Ini ya akhirnya akan terjadi closing, karena saya juga sering menemukan itu di pekerjaan saya juga. Nah itu saya terapkan di bisnis massa. Nah kalau sudah terbangun, nah itu karena sudah ada terbangun hubungan yang dekat antara kita dengan calon member kita atau konsumen, maka nggak akan sulit kalau kita melakukan presentasi ataupun closing. Nah ini nih yang kadang-kadang mungkin jadi penting buat teman-teman. Kadang-kadang kan kenapa sih selama ini kalau aku prospek orang itu kok jarang yang mau gitu, karena kita mungkin terlalu terang-terangan nawarinnya gitu. Nah itu tadi yang keempat tadi, penjualan bukan sekedar teknik presentasi. Kemudian kita harus belajar ilmu atau teknik-teknik bagaimana mempengaruhi orang dengan baik gitu. Nah terus tadi bergaul dengan para leader, kemudian para upline leader, kemudian kita harus amati, tiru, modifikasi perilakunya, amati kebiasaan-kebiasaan mereka, kemudian aktivitasnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mengidolakan Pak Munir gitu ya. Nah itu kalau mengidolakan Pak Munir ya harus jiplak habis-habisan beliau. Jadi apa saja yang beliau lakukan untuk menjalankan bisnis massa, bagaimana cara beliau untuk mengembangkan jaringan atau kemudian membina mitra-mitra NASA gitu ya, harus dijiplak habis. Kalau saya kebetulan panutannya ya Mbak Rahma, karena sebagai upline saya benar-benar menghormati beliau. Jadi apapun yang dia lakukan ya saya manut biasanya. Walaupun kadang-kadang saya ini katanya juga termasuk yang keras kepala, tidak langsung otomatis manut, pasti saya akan bertanya kenapa harus seperti itu Mbak. Nah itu kenapa harus seperti itu, dan akhirnya saya akan menerima jawaban dari beliau dan menjalankannya juga. Misalnya pada saat awal-awal saya ini ya jadi leader gitu ya, belum jadi stokis waktu itu, Mbak Rama sempat awal-awal itu mungkin melatih saya untuk mandiri. Kadang dulu awalnya kan Mbak Rama setiap kali melakukan home sharing itu di Purwokerto, kemudian benar-benar membina jaringan saya di Purwokerto. Tapi kemudian ternyata saya waktu awal-awalnya sempat agak baper juga, kok Mbak Rama udah jarang ke Purwokerto, kenapa gitu. Ternyata beliau itu sedang memantaskan saya menjadi seorang leader gitu. Nah itulah yang saat ini juga saya tiru, juga saya amati, juga saya tiru. Saya juga menerapkan ke jaringan juga sama seperti itu. Kalau saya merasa bahwa teman-teman di jaringan itu sudah bisa untuk mandiri, ya saya bukan berarti melepas, tapi saya akan memantau dari jauh gitu ya. Maksudnya tetap saya nge-touch, tapi saya tidak membuat dia seperti anak itu terus ibaratnya lah. Jadi membuat dia menjadi lebih mandiri. Nah gitu. Terus kemudian kalau kita ngobrol ngobrol itu dimanapun, kapanpun, itu kita harus bawa tentang NASA. Jadi kan enak banget ya, karena bisnis NASA itu kan sebetulnya adalah bisnis ngobrol. Nah, apa sih susahnya ngobrol sebetulnya teman-teman ya? Jadi ngobrol itu kan sebetulnya masalah kebiasaan gitu. Kadangkala yang membuat kita males buat ngobrol itu, kita nggak mau ngobrol itu biasanya kita males buat buka mulut dan menyapa orang lain.
Nah, misalnya kita kalau pas ketemu orang gitu ya di mana gitu, di mana aja lah ya, jangan sampai kita itu melewatkan begitu saja. Jadi kalau kita ngelihat orang ya sama aja kita ngelihat prospek sebetulnya. Jadi jangan sampai kita melewatkan 1 detik, 2 detik, krik-krik gitu ya, ibaratnya kita uh, melewatkan begitu saja, tidak disapa itu orang. Nah, itu kemampuan ngobrol itu yang harus kita asah terus setiap saat gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman juga ada yang mungkin merasa malu, minder gitu ya, mau nyoba ngomong di depan orang gitu. Padahal sebetulnya kalau teman-teman pahami, ngomong di depan orang itu juga salah satu cara untuk mengasah jam terbang kita juga, karena nantinya kalau kita sudah menjadi seorang leader, otomatis kita memang harus dituntut harus bisa membina jaringan ya. Dan membina jaringan kan otomatis harus bisa ngomong gitu. Ya kan, kita juga bukan orang yang nggak bisa ngomong kan gitu kan. Jadi memang kita harus selalu mengasah skill kita ngobrol dengan orang. Nah, apa sih sebenarnya senjatanya kita untuk ngomong atau misalnya ngobrol di depan orang? Salah satunya yang paling gampang itu kalau bisa kenalan sama orang adalah dengan kartu nama. Jadi ibaratnya kalau kita maju perang itu kita punya senjata. Jadi senjata kita di bisnis asa itu bukan pistol atau senapan gitu ya. Senjata kita di bisnis asa salah satunya adalah kartu nama. Nah, ini yang juga saya terapkan. Saya juga dapat ilmu ini waktu saat KDI dengan Pak Munir itu. Jadi kita harus selalu terapkan yang namanya ilmu 1 meter 1 detik. Kalau lagi sebelahan sama orang, jangan sampai kita nunggu krik-krik banget baru kita ngajak ngobrol mereka. Nah, itu kan garing banget ya. Sudah duduk sebelahan misalnya di kereta gitu ya. Sudah duduk sebelahan di kereta agak lama, mungkin setengah jam baru ngajak ngobrol. Itu kan orangnya jadi malas juga, ilfeel ada apa gitu. Nah, jangan sampai melewati itu. Jadi langsung begitu dia duduk di sebelah kita juga harus ngajak ngobrol, atau mungkin dia duduk duluan kita sapa mau kemana gitu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan tercipta yang namanya komunikasi. Nah, disitulah kita bisa mengenalkan bisnis kita dengan kartu nama ya Pak. Suaranya nggak keras ya Pak, malah ya. Jadi sebetulnya ngobrol itu canggih loh teman-teman. Ngobrol itu canggih, koneksinya itu kalau kita ngobrol bisa connect itu ya, koneksinya tuh bisa sampai ke hati. Jadi saat kita vibrasi kita terkirim gitu ya, pancaran kita, aura kita juga positif, otomatis orang itu juga akan welcome ke kita. Nggak mungkin kalau kita nyapanya sambil merengut, mungkin dia nggak mau balesnya apa gitu ya. Makanya kita juga harus tetap melibatkan suara gitu ya, jangan cuman merengut gitu. Jadi juga senyum, juga bahasa tubuh kita juga harus bagus gitu ya, jangan misalnya gitu. Nah, jadi ngobrol itu juga bisa bikin sarana yang efektif buat ngebangun keakraban kita gitu. Nah, kartu nama itu kan sebetulnya adalah kita punya maksud terselubung gitu kan. Dengan kartu nama kan kita ninggalin nomor handphone, otomatis kan kalau mereka ingat atau lihat kartu nama itu suatu saat, oh ini ada Mas Bagus gitu ya, punya kartu Mas Bagus, atau Mbak Jumrianti itu. Mbak Jumrianti mungkin punya pernah ngasih kartu nama ke orang lagi butuh produk pupuk, agrokompleks dan lain sebagainya. Oh, ingat Mbak Jumri, ternyata dia pebisnis asa juga jualan pupuk juga, suatu saat akan kontak gitu ya. Jadi ternyata ngobrol itu memang harus membuat nyaman lawan bicara kita. Nah, kalau kita ngobrol itu juga nggak boleh mendominasi ya.
Jadi selaku kita pebisnis asa, kalau ngobrol itu jangan mendominasi. Jadi nggak boleh banget, dilarang banget buat menguasai pembicaraan. Jadi kita tuh harus mendengarkan dia gitu. Jadi kita harus memahami. Jadi berkaca dari sisi dia, dengerin dulu sih apa sih maunya dia. Nah, nanti kita baru bicara. Jangan kita ngomong panjang lebar, orang lain malah jadi merasa tidak dihargai. Seperti itu. Ada memang tipe-tipe calon prospek yang memang pengennya itu didengerin gitu, pengennya itu diajak ngobrol. Jadi misalnya sudah emak-emak gitu, udah mbah-mbah gitu kan biasanya. Kalau saya kan dilalak, konsumen saya juga di bank itu kan banyak yang om-om ya, maksudnya bukan om-om ini ya, bukan om genit, maksudnya om-om mbah-mbah gitu, tapi uangnya banyak gitu ya, tapi dia udah kakek-kakek dan itu dia mungkin sendirian, tidak punya, tidak bisa, maksudnya pengen cerita gitu, cuma pengen sekedar merasa diperhatikan, pengen didengerin gitu ya. Nah gitu, kita jangan langsung ngobrol tentang produk gitu, kita dengerin dia aja apa maunya dia seperti apa gitu, jangan langsung tiba-tiba ngomong produk. Nah itu biasanya kalau dia sudah merasa nyaman sama kita, nah itu biasanya akan terjadi yang namanya penjualan. Ini udah belum kenceng ya suaranya ya, mohon maaf.